Masih bersama saya di sini dan School. Seperti biasa, gue akan membahas dan mengupas mengenai hobi. Jadi kalau misalnya teman-teman semua yang punya hobi, gue akan mengupas di sini. Dan sekarang saya sudah bersama Bimo. Nah, Bimo di sini dia yang punya hobi sepedahan. Nah, lo tahu kan akhir-akhir ini juga orang-orang banyak banget yang sepedahan. Seperti apa kupasannya? Kita di sini aja. Halo Bim. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang loh ada Sultan datang ke rumah gua. Wasai Sultan. Oke, Bim. Gua lihat YouTube lu tuh kayaknya akhir-akhir ini kayaknya seru banget, Bim. Siap. Di situ gua ngeliat kayaknya ada yang namanya gocapan, goes cari sarapan. Itu ide dari mana, Bim? Enggak, kalau gocapan sebenarnya gini. Ya kita pakai masker apa enggak? Hah? Kita ada social distance. Oh iya, betul. Jadi kita nggak apa ya, biar enak ya. Oke. Kita aja maskernya. Siap. Ya. Biar dan school kelihatan gantengnya. Enggak. Lagi. Jadi sebenarnya istilah yang lumrah di pesepeda itu gocapan. Goes cari sarapan. Kemudian ya itu ide lo itu tercetus karena apa? nah, itu udah istilah yang umum. Jadi gua hanya mengadopsi ide yang memang sudah umum di kalangan pesepeda. Oh, jadi di sepeda Gocapan itu udah ada. Oh, udah ada. Udah ada. Emang Semua udah ada? orang kalau sepeda pagi istilahnya gocapan Oh, karena oke. memang untuk cari sarapan. Oh, Ya kemudian dari situ gua kembangin lagi. Niat awalnya gua dapet ide dari teman gua. Si Bur, nih, Instagramnya di bawah sini. Oke. Dia bilang lu bikin aja gocapan the series. Oke, cuman pada kenyataannya agak sulit ngumpulin teman-teman untuk dan gua sendiri untuk bangun pagi terus-terusan itu agak susah. Sorry, maksudnya the series itu tiap pagi gitu maksudnya Tiap pagi, lu mesti goes terus cari sarapan gitu. tiap pagi terus kemudian tiap weekend itu nggak mudah ternyata karena di samping tempat sarapannya juga belum tentu Pagi-pagi kan jarang kali ya, pagi ya? Enggak. banyak, cuman belum tentu menarik untuk diliput. Oke. Jadi kita kan kalau cari sarapan untuk diliput, Lalu biasanya apa tuh? Yang muda? kemarin di Lot 9. Soalnya tuh Lot 9 itu nggak maksudnya ini apa? Makanannya apa? Lot 9 itu kafe di Bintaro, itu makanannya makanan Indonesia tapi restoran. Jadi lebih ke apa namanya? Fancy. Oke. Nah, kalau misalnya bentuknya kurang fancy, agak sulit meliputnya. Yang kita bisa lebih banyak liput hanya goesannya saja. Tempat sarapannya sendiri jadi kurang indah untuk diliput. Nah, gue pernah bikin satu lagi itu di Pasmod, Pasar Modern Bintaro. Jadi waktu itu bersama teman gue Regi, Instagramnya di sini. Link videonya di atas sini, Jadi gue bikin video sama Regi berdua. Kita kemudian menyusuri yang namanya UPJ Mini Loop di Bintaro. Terus sebelumnya masuk ke stasiun Jurangmangu. Terus kemudian Terus jam berapa itu? Itu nggak terlalu pagi, jam 7:30. Oke. Masuk ke situ. Terus kemudian tempat sarapannya di Pasmod Bintaro menurut gua kurang menarik lah. Kalau nggak salah dia tuh pernah tutup ya, gue pernah lihat tuh. Jadi gua mau ke sebuah tempat bubur tutup, terus akhirnya ke Pasmod. Nah di Pasmod itu nggak terlalu menarik untuk dibahas, makanya gua juga akhirnya bikin beberapa seri yang lain seperti karena gua kebiasaannya adalah goes bersama istri. Itu goban namanya ya? Ya itu goban, goes bunda dan ayah. Itu goban. Kita bikin beberapa pasutri bareng-bareng bersepeda. Oh, berarti Suami istri atau pasangan lah. Suami istri temen apa keluarga apa? Pertama-tama sama adik gua, terus kemudian ada teman-teman join juga. Salah satunya kan yang ke rumah lo nih. Oh iya. Waktu itu kita mampir. Nah dari situ berkembang, terus kemudian si Goban sendiri mulai agak sore.
Karena Goban tuh goes bareng Bunda dan Ayah night ride. Oke. Jadi sebenarnya fokusnya kan tadinya night ride-nya. Ah, Night ride yang bisa dilakukan suami istri, karena nggak semua suami istri itu bisa bersepeda di malam hari, nggak semua loh. Banyak yang Iya, belum iya. mau mencoba atau banyak yang kurang percaya diri gitu. Jadi kita ngasih lihat rute-rute yang bisa dilakukan berpasangan. Jadi nggak cuma cowok-cowok doang nih, aduh cowok-cowok doang batangan bosan juga Males gitu, juga ya. males juga gitu kan. Cuman ngeliat om-om doang gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi kan kalau sama Pak Sutri kita ngeliat istri kita sendiri seneng kan, goes sama-sama kita gitu kan didampingin. Jadi dari night ride itu kita mencoba untuk bikin yang agak sore, jadi sore ke malam. Gotun. Gotun, Ya. goes afternoon. Gua hafal nih ya. Alhamdulillah video gue tadi ditonton. Iya. Di like dong juga. Di like dan di subscribe dan di komen. Jadi si Gotun itu agak sore, terutama buat yang pengennya goesnya pulang kantor. Goes afternoon. Goes afternoon gitu. Mulainya agak sore dan pulangan. Terus juga ada kadang-kadang kita goes kan nggak selalu yang dewasa. Kita juga bawa anak-anak kita yang usianya mulai dari pra-ABG sampai remaja. Karena belum tentu mereka anak-anak itu ready untuk goes di jalan raya. Karena takut Satu, kadang-kadang suka males. Mereka cuma ngerasa goes itu cuma dari satu rumah ke rumah temennya gitu kan. Jarang mereka melakukan perjalanan goes seperti yang kita orang dewasa lakukan gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa rute yang cukup sederhana yang mereka bisa ikut gitu. Dan itu lebih fun lagi karena nggak cuma nama pasangan, kita tidak melupakan anak kita, jadi bisa join juga bareng kita. Dan lu juga pernah ngajak anak-anak lu? Pernah. Oh. Makanya gue punya episode lagi namanya Gaban. Goes ayah, bunda, anak. Gaban, goes ayah, bunda, Goes ayah, Oke, oke. bunda, anak gitu. Oke, oke. Ini kalau ada anaknya artinya kalau ada anak bersama ibu dan bapak itu videonya namanya Gaban. Tapi kalau cuman anak doang, misalnya anak sama bapak nggak ada ibunya, itu gue biasanya tetap masukkan dalam kategori goban, goban atau yang gotun, Gotun. misalnya nanti ada lagi itu. Iya. Kira-kira itu inti aja biar menarik sih namingnya karena Tapi, sorry, anak-anak lo gitu kalau bisa diajak gitu, habis itu ini nggak sih kayak apa capek nih mau apa ngeluh ya kalau yang SMP suka ngeluh. Berarti anak lo cewek semua kan? Iya. Kalau yang SMA dia basically nggak suka rame-rame sebenarnya. Jadi dia lebih suka either kita gaban bertiga atau mungkin gaban berenam atau paling banyak bersembilan lah gitu. Karena terus terang biasanya gua ber-12 atau ber-15 anaknya cuma satu, dia juga nggak ada temannya kan gitu. Jadi Itu perlu ber-12, ber-15 apakah teman-teman lainnya juga ikut komunitas, apa kayak lo yang individu keluarga gitu, apakah ya. mereka punya komunitas juga terus gabung ke lo atau gimana? Mereka biasanya dari kekerabatan sih. Jadi mulai dari keluarga punya teman, terus kemudian teman ajak teman join gitu. Rata-rata brand kita multi brand sepeda ya. Oh, multi brand. Jadi nggak cuma single brand. Jadi mereka masing-masing punya. Ada yang anak Evenhorn sering main sama anak Evenhorn juga, ada yang anak vitamin sering main sama vitamin, ada 360, ada Pacific Norris dan sebagainya. Jadi kita juga berusaha supaya dalam video gue ini tidak eksklusif satu brand, bisa dinikmati oleh berbagai macam brand. Intinya sih bersepedanya lah, bersepeda bersama kerabat, bersama keluarga sebisa mungkin, sama pasangan tentunya, karena buat kayak gue yang udah kepala 4 ini nyari kegiatan bareng pasangan itu nggak mudah kecuali kita jalan ke mall dan belanja. Apalagi situasi kayak gini ya. Ya situasi kayak gini mau ngapain lagi gitu. Iya, Ke mall juga nggak berani, belanja juga udah kayak ke medan perang gitu kan. Jadi kita lakukan olahraga yang bisa bareng sama pasangan tapi juga tetap mengedepankan physical distance. Betul. Nah terus mengenai koleksi nih, nah yang sudah lu miliki ini udah berapa tahunnya? Brompton gua ada 5 sih, sempat ada 5. 5 guys. Brompton semuanya. Ya, saya suami dan ayah yang hadir.
Saya punya 1 istri dan 3 anak. Jumlah keluarga saya 5. Kalau saya salah satu kasih brand yang berbeda, ngambek nggak? Iya. Anak gue kan 3. Yang satu nggak bisa ikutan sepedaan gitu kan, ya udah cari yang kelima. Itu kan bisa boncengan. Nggak ada boncengannya. Dan boncengan Nggak ada boncengannya. Dan ini sepeda lipat maksimum cuma 110 kg. Oh. Kalau gua 80 sekian, anak gua udah 40, udah 120 kilo. Nggak bisa juga kalau misalnya gua kasih boncengan kayak tajil zaman dulu. Kayak tajil itu zaman dulu nggak bisa, lebih kelebihan 10 kilo. Oh, Gitu. Jadi emang nggak bisa, emang harus sendiri gitu. Jadi akhirnya waktu itu gua dapat rezeki, ya kita cari-cari yang kelima. Yang kelima yang ini nih. Oke. Tipe yang ini. Waktu itu kebetulan warnanya baru tahun 2020, graphite metalik. Oh, ini graphite metalik. Graphite metalik. Berarti yang terus ini kasar nih. Terus ini Iya. permukaannya kasar. Jadi kita nggak terlalu takut kalau ada codet-codet. Coba lihat. Berarti ini graphite metalik, terus apa lagi? Tentunya Ini graphite metalik titanium. titanium. Jadi selain warnanya yang rare, ini frame bawahnya ini titanium. Ini ditandai dengan ininya bulat. Di forknya ininya bulat. Kalau yang bukan titanium bentuknya kayak apa namanya? Kayak lambang Pancasila biasa. Segi 5. Segi 5. Kalau yang titanium bulat, terus dia nggak ada pompa. Pompa. Aslinya di sini harusnya ada pompa. Pompa apa tuh? Ada pompa sepeda. Di sini Oh harusnya iya. ada pompa. Untuk pompa gitu. Iya, buat pompa kalau misalnya kita bocor di tengah jalan, kita punya pompa yang portable. Walaupun nyutnya susah. Tapi aslinya nih ada pompa. Kalau yang titanium nggak, khusus titanium nggak ada. Gitu. Jangan lupa ya guys nih. Oh, edisi 17 Agustus 17 Agustus nanti bisa dibeli di linknya di bawah. Kelebihannya selain soal berat, Brompton nggak ringan. Ini yang titanium aja 10 kilo. Ini berat juga ya. Iya, yang biasa yang bukan titanium kurang lebih 12 kiloan gitu. Tapi memang kelebihannya di apa namanya, di itu lipat tiganya, jadi praktis kalau misalnya dibawa kemana-mana. Terus Ini bisa kemudian dibawa kayak troli gitu nggak sih? Kayak troli jadi Bisa. mau pakai ke busway atau nggak MRT bisa, ini tinggal dinaikin. bisa ya. Lo terserah. Ini kan ada namanya easy wheel di bawah. Jadi setelah dilipat di bawahnya tetap ada roda kecil untuk membawa begini. Bisa lo bawa begini nih. Bisa jadi kalau kebuka. Jadi lo bisa bawa begini atau bawa di depan. Terus ini mekanismenya saling mengunci ya guys. Jadi kalau kayak gini nih. Kalau sadelnya belum kita turunin, lipatan lainnya tidak. Terus kunci Ini kunci. Tapi kalau misalnya sadelnya kita naikin, ini bisa dibuka. Gitu. Bener, berarti ini yang punya Brompton yang bisa ini ngoperasin kayak beginian. Iya. Jadi kalau ini tuh bisa diputar begini. Saling mengunci. Ini bannya ring berapa nih? Ring 16. 16. Terus ini kalau pedalnya nggak dikeluarin, Bisa goes. kalau pedalnya nggak dikeluarin agak susah dia untuk diputar ini. Karena ini pedal ini kan kunci di frame ini. Makanya banyak yang suka diganti sama pedal yang bisa dicopot. Karena memang lebih ringan lah. Lebih ringan ya. Yang nyari lebih ringan gitu. Kira-kira. Terus apa sih yang biasa orang-orang suka ganti-ganti buat pernak-pernik apa sih yang paling ini ya jok. Terus tentu saja lampu perlu. buat malam Lampu perlu. Gue biasanya nyarinya yang 500 lumens nih supaya tadinya gue pakai lampu yang biasa, yang cuman kedap-kedip biasa. Cuman karena sering jalan malam akhirnya gue merasakan gue perlu
lampu yang kapasitasnya agak gede. Depan belakang ya biasanya. Belakang biasanya sederhana sih Iya sih. lampunya. Terus kemudian gue karena pakai kamera, ya gue pasang buat naruh kamera. Foto kamera ya. Gitu. Ini kan kalau dibuka si roda kecilnya, ya guys kita lihat ya. Roda kecil ini kan nongol kan. Iya. Nah ini jadi daya tarik. Kayak beli velg mobil aja. Oh, iya benar. Selain velg sepedanya banyak yang ganti, cuman velg sepeda kan agak ribet ya kalau ganti. Lu harus memutuskan si velg itu bisa menggunakan gear yang internal atau tidak. Jadi makanya nggak semua orang berani mengganti velg sepeda. Karena ini bedanya dengan sepeda biasa, ini ada internal gear. Jadi gearnya nggak di luar. Gear yang di luar ada untuk 2 speed, 2 speed ya. Yang ini 3 kan. Nah ini nggak banyak orang mau mengganti internal gearnya, gitu. Makanya kalau pelek nggak bisa diganti, yang bisa diganti pelek ini, si easy wheel ini. Gitu. Itu pasti kalau ganti itu ada warna-warna merah, kuning, Macam-macam, ya. macam-macam yang bisa diganti. Seperti itu lah. Iya. Oke, terakhir gelas. Masih ada? Masih. Siap. Terakhir nih. Apa sih yang menjadi target lo? Target maksudnya target bersepeda. Apakah lo sekarang punya sepeda 5 bakal mau nambah sepeda 6, atau lo pengetahuan lo dengan Brompton udah oke banget dan lo bakal mungkin buka toko Brompton sendiri, atau lo bakal gimana? Target ya. Sebenarnya gue sempat kepikiran mau ngimpor, cuman gue rasa modalnya terlalu beresiko ya. Jadi kayaknya itu enggak deh. Intinya gue cuma mau menyebarkan demam bersepeda, terutama nih bersepeda bersama keluarga dan pasangan. Karena itu yang sulit biasanya. Bentar, pasangan ini nih perjelas nih, pasangan. Kebetulan dalam kasus gue adalah pasangan suami istri ya. Gitu. Kalau tapi pasangan yang berpacaran cowok sama cewek boleh dong? Boleh, cowok sama cowok juga. Aku nggak mau Ikut campur lah. ikut campur. Oke, gitu. Terus Jadi yang jadi target lo adalah? ya yang penting kalau gue melihat selama ini gue terlalu banyak melihat beberapa olahraga atau beberapa hobi komunitas itu jadi domainnya cowok-cowok, padahal itu sebenarnya bisa dilakukan bersama pasangan. Domainnya cowok-cowok itu maksudnya kita batangan aja gitu loh. Naik trek batangan aja gitu, cowok-cowok doang gitu. Sementara pasangannya mungkin lagi sibuk di rumah. Kita lakukan bareng bersama pasangan, seperti kayak misalnya kita ngedate gitu kan. Cuman beda sekarang kita mau ngedate bioskop mana gitu kan. Iya. mau dugem kagak ada gitu kan. Ada belum buka. Jadi ya sambil olahraga kita ngedate sama pasangan kita bahagiakan pasangan kita supaya dia terus. Kan SNI nih. Ini udah sini. SNI sudah nanya istri. Sudah nanya istri. ISO juga, istri sudah oke. Dengan dia kita ajak pasangan kita untuk ke dunia kita bersepeda bersama-sama. Dia juga tahu fun-nya. Kalau mau upgrade, insya Allah bisa di-improve. Gitu. Berarti kalau mau nambah, insya Allah nggak ada masalah. Gitu. Berarti target lo itu ya, Games? Ya kira-kira biar lebih sehat aja sih. Oke, guys, udah dengar kan dari Bipo sendiri gimana lu mesti sehat dan gimana caranya bersepeda itu tetap bisa bikin fun, tetap bisa kulineri, dan pastinya tetap bisa bikin lo happy tentunya ya. Ya, jangan lupa bahagia lah. Nah, jangan bahagia. Oke guys, sekian dulu dari saya. Don't forget, stay safe, stay cool, because I'm done school. Aku dan ciao. Bye.